Hai semuanya, selamat siang. Balik lagi sama Diera. Di video kali ini, gue mau bahas tentang suka duka tinggal di Jepang. Tahun ini adalah tahun ketiga gue tinggal di Jepang, dan September tahun ini akan masuk ke tahun keempat. Yeay! Oke, sebelum masuk ke video kali ini, gue mau cerita sedikit lah, curhat sedikit tentang video minggu kemarin. Gue minta maaf banget karena videonya tuh gimana ya, kayak standar banget gitu. Gue belum ketemu editor yang bagus. Kalau kalian tahu editor yang bagus, tolong komen di bawah. Gue sebenarnya pengen pakai editor yang bagus, cuma kayak agak mahal gitu. Gue sekarang belum sanggup beli karena gue lagi kere. Jadi mohon maaf dan tunggu ya guys. Nanti gue akan perbaiki semuanya. Terus ada komentar juga tentang di video minggu kemarin lu tuh terlalu deket, muka lu gede banget. Oke, gue sekarang munduran ya. Terus please jangan lihat belakang karena berantakan banget. Ini kondisi kamar gue, kondisi kamar perantau. Oke, kita masuk ke suka duka tinggal di Jepang. Oke, pertama gue mau bahas soal duka-dukanya dulu deh. Dukanya itu ada macem-macem sih. But balik lagi, kalau video ini suka duka tinggal di Jepang ini adalah versi Diera. Oke? Pertama itu adalah orang Jepang itu orangnya kaku banget dan sulit diajak berteman. Kalau di Indonesia tuh lu ada istilah yang namanya SKSD, tapi kalau di sini tuh kayak nggak ada gitu loh yang namanya SKSD. Ada pun sedikit banget, jarang. Kalau bukan di kota jarang. Soalnya kan gue kan di pedalaman gitu kan, susah diajak bercanda. Bercandanya kayak nggak nyambung gitu. Tapi sekalinya lu udah akrab sama mereka, mereka tuh bakal sayang banget gitu loh sama lu. Jadi kalau misal punya teman orang Jepang sekarang nih, lu udah akrab sama dia, hargain tuh temen lu, soalnya nggak ada tuh orang Jepang kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah mahal. Kalian semua juga tahu lah ya, di Jepang tuh mahal, apa-apa mahal. Mau makan mahal. Gue contohin deh, kalau makan di luar tuh ya, satu kali makan tuh paling murah aja tuh 500 yen. Sedangkan kita makan satu hari 3 kali gitu. Satu hari 3 kali, 500 yen dikali 3, dikali 30 hari. Itu tuh udah berapa? 45.000 yen. Selanjutnya adalah terbiasa untuk menjadi sama dengan sekelilingnya. Dari sejak SMP, SMA, SD pun mereka diajarkan untuk menjadi sama dengan sekelilingnya gitu. Contohnya deh, gue kan di kampus nih, ada kayak taman luas banget. Kalau lagi cerah kayak gini tuh, apa sih kok orang Indonesia kan pengennya ya udah duduk-duduk gitu di taman atau gelar tikar gitu, duduk-duduk di situ. Tapi kalau di sini tuh saking mereka nggak ada yang melakukan hal itu, dan teman gue pengen melakukan pun jadi kayak nggak ada yang ngelakuin, gue malu, nggak mau kayak gitu. Terus endingnya ya udah gue sendirian aja gitu duduk di sana. Gue sih nggak peduli karena taman kan diciptakan untuk kita, kenapa kita nggak pakai gitu kan. Terus lanjut, orang Jepang nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya kalian datang ke sini nggak bisa bahasa Jepang, itu bakal struggle banget. Kalau orang Indonesia itu diajarin bahasa Inggris, dan mereka merasa kalau bahasa Inggris tuh keren. Jadi mereka mau belajar itu, dan mungkin kan alfabet kali ya, jadinya lebih gampang masuk gitu. Tapi kalau di Jepang itu, mereka semua belajar sama kayak orang Indonesia. Dari kecil mereka belajar. Cuma mereka tuh nggak menganggap bahasa Inggris tuh keren banget gitu loh. Mereka kayak, kalau nggak bisa ya udah, kenapa? Toh kita semua pakai bahasa Jepang, balik lagi ke yang tadi. Semua orang pakai bahasa Jepang, kenapa gue harus berbeda, harus pakai bahasa Inggris gitu kan? Orang Jepang di sini kalau misalnya bisa bahasa Inggris pun kayak pronounce tuh beda gitu. Kalau mau ngomong McDonald aja, kalau di Indonesia kan McDonald gitu kan. Atau kalau orang Indonesia banget gitu kan jadi McDonald lah ya. Tapi kalau di Jepang tuh jadinya Makudo Naruto. Makudo Naruto gitu. Dimana miripnya gitu, hello ya kan. Tapi ya itu kenyataannya di sini. Dan dukanya lagi adalah bukan cuma nggak bisa bahasa Inggris, tapi bahasa Jepang itu susah. Gue belajar bahasa Jepang tuh 1,5 tahun di sini di sekolah bahasa Jepang. Dan gue tuh struggle banget karena pertama tulisannya beda. Mungkin kalian pernah dengar tulisan Jepang itu tuh ada 3 macam, hiragana, katakana, kanji. Kanji itu aksara Cina. Setiap huruf ini tuh punya fungsinya masing-masing dan kita harus ingat semuanya itu. Terus
banyak kanji yang satu kanji pembacaannya tuh bisa banyak banget, bisa beda banget. Jadi itu semua harus kita hafalin. Kalau enggak ya kita nggak bisa baca. Dan selanjutnya adalah di Jepang tuh punya 4 provider terbesar. Dan kalau lu mau punya HP, lu tuh harus beli nomor di provider itu. Misalnya lu pilih provider A gitu kan. Ya udah lu datang ke tempat A, saya mau beli HP, HP-nya yang kayak gini. Dan langsung dikasih nomor sama dia gitu loh. Terus itu tuh biasanya kalau lu nggak bayar cash semuanya, bayar langsung tunai, lu tuh bakal dikasih kontrak 2 tahun untuk bayar cicil. Jadi selama 2 tahun itu lu nggak bisa ganti HP. Kalau lu ganti HP, lu bakal kena denda sekitar 1 jutaan deh kalau nggak salah. Kalau di Jepang, kalau nomor udah 1 ya 1 aja gitu. Dan kita sekarang masukkan ke sukanya. Yang sukanya ada banyak, malah lebih banyak sukanya sih menurut gue daripada dukanya. Yang pertama adalah Jepang tuh gue sukanya bersih, rapi, terorganisir gitu. Mereka semua tuh ngerti yang namanya kebersihan umum. Kalau kalian ke toilet umum, kalian gak akan nemuin sampah. Kalau kalian ke taman umum, gak akan ada yang namanya sampah, coret-coret tembok lah. Gak ada. Yang selanjutnya adalah on time. Kalau misalnya udah dirancang A, B, C, D dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi, ya udah jam 9, teng, selesai gitu. Karena keretanya di sini sangat memadai, gak ada alasan untuk telat gitu loh. Setelah itu yang gue suka adalah apapun tersedia di sini. Kalian tahu kan yang namanya Daiso atau Hyakuen Shop? Di Hyakuen Shop ini tuh semua barang dijual dalam harga 100 yen. Dan ada apapun yang kalian cari tuh pasti ada. Tapi tuh kadang-kadang gue mikir kayak orang Jepang tuh suka ngejual hal yang gak penting gitu loh. Meja kan ada 4 tuh kakinya. Dan mereka tuh jual kaos kaki untuk meja. Hello, itu buat apa gitu? Woi. Ya mungkin supaya lantainya nggak rusak kali ya, gue ngerti. Cuma maksudnya emangnya butuh banget gitu. Lucu aja sih menurut gue. Di sini tuh makanannya enak. Enak banget. Terutama sweetsnya tuh bener-bener enak. Coklatnya bener-bener coklat, stroberinya bener-bener stroberi, susunya tuh bisa kental banget gitu. Jadi jujur aja gue lebih suka sweets di sini sih daripada di Indonesia. Tapi kalau makanan sehari-hari, gue bisa sih makan manapun, makanan Jepang pun bisa, makanan Indonesia pun bisa. Setelah itu yang gue suka adalah Jepang itu aman banget. Gue pernah pengalaman ya. Gue tuh dulu masih tinggal di Tokyo, gue lagi ada acara untuk ke Sapporo. Dan di Sapporo itu udah nih, gue kan jalan-jalan ke sana kemari udah. Dan hari terakhir ya, gue balik dong ke Tokyo. Pas lagi gue terbang, itu tuh gue baru HP gue ketinggalan di bandara Sapporo. Dan udah deh, gue stres banget karena gue yakin gak akan balik gitu loh. Tapi gue pikir kayak, aduh coba dulu deh cari gitu kan. Gue telepon deh tuh bandara Sapporo, terus katanya dia, ya sorry banget nggak ada gitu. Ya udah gue udah hopeless ya kan. Keesokan harinya gue dapet telepon dari bandara Sapporo itu, katanya mbak HP-nya ketemu nih gitu. Gila, gue langsung speechless banget. Yang bikin gue speechless itu apa? Karena padahal kemarin dia udah telepon, dia udah bilang sama gue nggak ada, dan gue tuh udah bilang oh ya udah deh nggak apa-apa, makasih gitu kan. Ternyata dia masih cariin sampai keesokan harinya, dia sampai telepon gue. Dan itu kan sebenarnya bukan tanggung jawab dia, tapi bener-bener mereka tuh baik banget. Setelah itu mereka itu, ini menurut gue ya, mereka nggak rasis sama sekali. Mau lu kulitnya putih, mau lu kulitnya hitam, mau lu bule, mau lu orang Asia, mereka tuh bakal happy banget kalau denger orang asing ngomong bahasa Jepang. Mereka tuh bener-bener happy banget. Terutama soal agama, mau apapun agama kita, mereka tuh kayak gak peduli gitu. Lu mau agama apapun, ya terserah lu. Oh ya udah, itu keputusan lu, keputusan yang lu buat, ya udah jalani sesuai keputusan yang lu buat kayak gitu. Tapi foreigners di sini tuh suka bilang katanya orang Jepang tuh suka rasis, suka banyak yang gak suka sama orang luar negeri.
mungkin kita melakukan kesalahan atau kita nggak menjaga manner yang ada di sini. Kayak gue pernah nonton berita nih ya, katanya orang Jepang tuh marah banget sama foreigners karena waktu lihat bunga sakura, mereka tuh petik. Dan itu tuh nggak boleh banget. Padahal udah ditulis. Oke lah, mereka mungkin nggak baca. Cuma maksudnya, woi, sebelum bertindak kalian harus mikir gitu loh. Ini di negara orang, kalian harus tahu manner apa yang ada di sini gitu. Makanya mereka marah, orang Jepang marah, wajar dong. Ya sama aja kayak lu punya pohon mangga di kebun lu, terus tetangga lu tiba-tiba metik, lu marah apa enggak gitu kan. Selama lu nggak ngelanggar apa yang mereka minta, ya udah, mereka akan baik banget sama lu gitu. Oke, itu aja buat hari ini. Gue berharap video kali ini bisa menghibur kalian lah ya. Bye!